갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frederikus Jeratu, SPD. Saya salah satu staf Dewan Guru di SD YPPK Bonaventura Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Sekaligus sebagai peserta PPG Angkatan 3 tahun 2023, program studi PGSD di LPTK Universitas Negeri Manado. Dengan nomor peserta 2015 0154 2681. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD YPPK Bonaventura Sentani. Berikut video pembelajaran saya. Pagi Pak Guru. Pagi. Pagi. Pagi Pak Guru. Pagi. Selamat Pak Guru. Pagi Pak Guru. Pagi. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Belajar hari ini? Siap. Sudah. Ya, sebelum kita belajar, saya mengecek dulu kehadiran anak. Saya tanya, semua hadir? Siap. Semua hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, itu yang Pak Guru harapkan. Rajin datang ke sekolah, jangan bermalas-malasan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dengan pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang perwakilan dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Allah dan Tuhan, berkatilah kami, jaga kami dan menjalani aktivitas pelajaran pada hari ini. Baik dan berkatilah juga Pak Guru dan biarkan kami bisa belajar tentang doa selesai. Baik, kepada kita yang sudah panggil Baik, anak-anak, supaya belajar tetap semangat, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam lagu, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Baik, tepuk tangan untuk Raini. Baik ke anak-anak, coba anak-anak perhatikan kertas yang berbentuk apa? Martabak. Tahu martabak? Tahu. Enak ke tidak martabak? Enak. Siapa yang sudah merasakan? Saya rasa semua.
Baik, turun tangan. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pecahan. Masih ingat ke tidak? Masih ingat ke tidak? Ya, masih. Kalau masih ingat, saya tanya, apa pengertian dari pecahan? Angkat tangan. Dari pecahan. Ya. Rafael. Pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Tepuk tangan. Itu artinya Rafael masih ingat pembelajaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Pecahan itu suatu bilangan, ya, yang memiliki pembilang dan penyebut. Jadi pembilangnya di dalam posisi pecahan itu di bawah atau di atas? Di atas. Yaitu berapa kalau di 1/2? 1. Penyebutnya? 2. Yaitu berapa? 2. Nah, sekarang anak-anak, saya akan coba menceritakan berdasarkan gambar martabak yang saya tunjukkan. Ya. Ibu mempunyai 1 loyang martabak ini. Lalu ibu memotong menjadi 8 bagian. Ya, 8 bagian dengan rasa yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya, kalau kamu punya 4, ya kan? Kalau kamu punya 4 saudara, jadi berapa bagian yang mereka dapat? Angkat tangan. Angkat tangan. Aurel. 2 rasa. 2 rasa atau 2 bagian. Lalu berapa nilai pecahannya? Berapa nilai pecahannya? Berapa? Nilai pecahannya? 2/4. Tepuk tangan untuk dia. 2 tadi disebut sebagai pembilang, 4 disebut sebagai penyebut. Ya, itulah pecah. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang pecahan senilai. Ya, saya tanya dulu. Siapa yang tahu pengertian dari pecahan senilai? Yohanes. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, walaupun angka yang digunakan berbeda. Misalnya 1/2 senilai dengan 2/4. Tepuk tangan. Baik. Jadi awal yang baik ya. Semoga seterusnya sebentar bisa memahami. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, saya akan bacakan tujuan pembelajaran yang harus anak capai pada proses pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, benda-benda konkret. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menggunakan pecahan-pecahan yang senilai menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, pecahan-pecahan yang senilai menggunakan benda-benda konkret. Yang terakhir, peserta didik dapat memilih mana pecahan-pecahan yang senilai. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang dalam pembelajaran kita kali ini anak-anak harus paham. Sudah bisa? Baik anak-anak, untuk lebih mengerti dan memahami tentang pecahan senilai, saya anak-anak menyimak video pembelajaran yang Pak Guru tayangkan. Cita, apa kabar adik-adik semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap
dan adiknya. Nah, jika digambarkan dalam bentuk pecahan, ini adalah terang bulan yang dimakan oleh Edo. Nah, dari 8 terang bulan yang ada, Edo sudah memakan 4. Perhatikan. Sisanya itu masih ada 4/8. Ya, adik-adik ya. Lalu adiknya si Edo nih ya, dia memiliki terang bulan yang dibagi menjadi 4 besar, 4 bagian ya adik-adik ya, sama besar. Lalu adiknya Edo ini sudah makan 2. Berarti jika digambarkan seperti ini, ada 2 yang sudah dimakan dan 4 bagian yang ada. Maka pecahannya itu 2/4. Nah, sekarang adik-adik lihat dari pembagian gambar ini, apakah kalian melihat kesamaan? Ya, ternyata sama-sama besarnya adik-adik. Padahal di sini angka pecahannya berbeda. Jadi yang perlu adik-adik ketahui, pecahan 4/8 ini senilai dengan pecahan 2/4. Jika digambarkan ya hasilnya sama atau senilai seperti itu adik-adik ya. Jadi pecahan 4/8 itu sama besar dengan pecahan 2/4. Itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah video pembelajaran yang Pak Guru tayangkan, saya menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menentukan pecahan yang senilai. Jadi cara untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan cara membagi ataupun mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, coba perhatikan ya contoh yang Pak Guru jelaskan. Contohnya kita ambil pecahan 4/8. Ya. Bagaimana kita membuat pecahan yang senilai dengan 4/8? Kita menggunakan cara membagi ataupun mengalihkan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Misalnya pecahan 4/8 ini, 4 ini kita bagikan dengan 4. Berarti 8 juga harus bisa dibagi dengan berapa? 4. Ya. Nah, kita tinggal bagi pembilang per penyebut dibagi dengan penyebut. 4 bagi 4 berapa? 1. 8 bagi 4? 2. Berarti pecahan yang senilai dengan 4/8 adalah 1/2. Paham? Ya. Contoh lain misalnya, kita ambil pecahan yang senilai itu 3/9. Kita menggunakan pembagian, tetapi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Misalnya kita bagikan 3 ini dengan 3. Lalu 9 ini dibagi dengan 3. Lalu kita tinggal apa? Bagikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 bagi 3 berapa? 1. 9 bagi 3? 3. Pecahan yang senilai dengan 3/9 adalah 3. Sudah paham? Itulah cara untuk menentukan pecahan yang senilai. Baik anak-anak, setelah menggunakan cara yang pertama tadi dengan cara membagi, bisa juga kita menggunakan cara mengalihkan. Karena tadi ingat, untuk menentukan pecahan senilai itu kan dengan cara membagi ataupun mengalihkan pembilang dan penyebut yang sama. Nah, misalnya perhatikan contoh, kita ambil salah satu contoh 3/4. 3/4. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 3/4, kita menggunakan cara perkalian. Misalnya 3 ini kita kalikan dengan 3. Lalu 4 juga ini kita kalikan dengan
3. Karena pembilangan penyebutnya harus bilangan yang sama, yaitu kita ambil perkalian di 3. Nah, perkalian 3 tahu tuh? Oke, mari kita hitung sama-sama. 3 kali 3 nah, 4 kali 3 berarti pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 9/2 12. Itu dengan cara apa? Mengalihkannya. Nah, bisa kita ambil contoh yang lain selain 3/4 dengan cara mengalihkan. Misalnya kita ambil pecahan 2/3. Kita ambil di pembilangan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya kita kalikan dengan 2. Berarti 2 ini dikali dengan 2/3 ini dikali dengan 2. Nah, kita tinggal hitung jumlahnya saja. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berarti pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4. Sampai di sini sudah mengerti? Oke. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Ya, saya harap alat dan bahan yang Pak Guru sudah suruh kemarin itu sudah disiapkan. Sudah lengkap semua? Coba kita dulu alat dan bahan, yuk bawa. Coba tunjukkan alat dan bahannya. Ya, oke. Oke, baik. Turun. Ya. Saya minta sebentar dalam diskusi kelompok anak-anak bekerja sama untuk menyelesaikan berkaitan dengan pecahan yang senilai. Iya, ini LKPD-nya. Langsung berdiskusi. Ya. Oke, silakan diskusi. Tentukan siapa ketua kelompoknya. Lalu buatkan pecahan yang senilai dengan atau sesuai dengan soal yang diberikan. Gunakan kertas origami ya untuk mengerjakannya. Siapkan kertas origami. Jangan lupa ya menggunting dan menempelnya nanti di buku gambar untuk nanti presentasikan di depan. Anak-anak sudah selesai semua diskusinya? Tuh? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Oke, kalau sudah selesai, siap untuk presentasi. Ya, saya minta kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil karya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perhatikan yang lain. Baik teman-teman dan Pak Guru, saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok tadi. Angkat sedikit. Pecahan senilai. Nah, 1/2 sama dengan bilangan 24 dan 48. Mengapa pecahannya sama walaupun bilangannya berbeda? Karena pecahan senilai
Baik, selanjutnya kelompok 2 maju. Baik Pak Guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pecahan senilai. Di sini ada pecahan 1/2, 2/4 dan 4/8. 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8 karena pecahan yang diarsir senilai dengan pecahan yang diarsir 1/2, 2/4 dan 4/8. Begitu juga dengan 1/3, 2/6 dan 3/9. Karena arti dari pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok berikut maju untuk presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Maju sedikit kalian jelas. Ya, kan? Ulang. Baik ke anak-anak. Tadi sudah kamu diskusikan bersama, sudah presentasikan hasil kerjanya. Saya mau ingatkan kembali tentang cara untuk menentukan pecahan senilai. Ada 3 cara tadi ya. Yang pertama dengan cara membagi, kedua dengan cara apa? Dan yang terakhir dengan menggunakan benda konkret, yaitu dengan menggunakan kertas origami. Nah, saya tanya, sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Jadi itulah cara ya untuk menentukan pecahan senilai. Kita bisa menggunakan dengan cara membagi, tetapi pembilang dan penyebutnya dengan menggunakan bilangan yang sama. Baru kita bagi, lalu kita kalikan. Seperti contoh tadi yang Pak Guru sudah contohkan di depan itu. Ya, paham ya? Saya minta pulang rumah nanti, ya baca kembali ya tentang pecahan senilai ini sehingga bisa lebih mengerti. Bisa? Bisa. Oke. Baik anak-anak, saya minta semua kita menyanyikan lagu Mars YPK. Saya minta satu orang pimpin. Kasih siap. Siapa? Sikap sempurna. SD YPPK 1, 2, 3. SD YPPK Santo Bonaventura.
saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa semangat belajar. Ya, belajar mencari tahu apa yang belum tahu. Contohnya hari ini belajar tentang pecahan yang senilai. Banyak sebenarnya contoh yang lain yang sama nilainya dengan pecahan yang lain. Nah, sebentar saya akan bagikan tugas yang nanti anak-anak di rumah kerjakan, sehingga pada pertemuan berikut Pak Guru akan koreksi atau periksa, ya. Jangan lupa namanya ditulis. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta perwakilan dari anak-anak untuk membantu kita dalam doa penutup. Saya minta semua anak berdiri. Tepuk tangan untuk Derek. Silakan duduk kembali. Saya minta maju dulu. Iya, Pak Guru. Baik anak-anak, sebelum pulang saya minta anak-anak bereskan semua bukumu, semua perlengkapan sekolah yang kau sudah siapkan tadi untuk masukkan dalam tas.